Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah, amma ba'dah. Teman-teman para pemirsa Aswaja Muda, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kajian kitab Masail taklifan atau susunan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang mana kitab Masail ini berisikan tentang hal-hal atau ibadah-ibadah sehari-hari, praktik-praktik ibadah sehari-hari yang sering dipertentangkan, seperti misalkan tawasul, istighosah, dan lain-lain. Sebelumnya, pada kajian kali ini, satu kali pertemuan kita tidak akan memakan waktu banyak-banyak, sekitar 15 atau 20 menitan. Dan marilah langsung saja kita mulai kajian kitab Masail ini. Namun sebelumnya, agar lebih kenal dengan kitab Masail ini, tentu kita harus mengenal siapa mu'alifnya, siapa itu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau adalah ulama yang mukim di Madinah, tetapi dulu beliau lahir di Jakarta pada tahun 1936 Masehi. Ketika kecil, masih di Indonesia, beliau awalnya sempat belajar kepada Habib Ali Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Lalu ketika pada usia 14, tepatnya pada tahun 1950, beliau dibawa ayah beliau hijrah ke Hadramaut, ke Tarim. Di Yaman sana beliau belajar pada banyak ulama. Di antaranya adalah ayah dari Habib Umar bin Hafid, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga kepada Syekh Salim Said Bukayir. Dan masih banyak guru beliau di Yaman sana. Di Tarim beliau belajar sekitar 8 tahunan. Lalu setelah 8 tahun, atas isyarah dari ayahanda Habib Umar, yang mana adalah guru Habib Zain, Habib Zain dikirim ke daerah Baydha, masih di Yaman. Dikirim ke daerah Baydha untuk mengajar di sana, yang mana nantinya di Baydha ini Habib Zain menetap selama lebih dari 20 tahun. Yang menarik, pada perjalanan ke Baydha di daerah Aden, beliau bertemu dengan Habib Salim Asy-Syatiri. Keduanya, Habib Zain dan juga Habib Salim, adalah teman karib yang sama-sama alamah, sama-sama alim. Maka pada pertemuan itu banyak musyawarah, diskusi-diskusi yang terjadi antara beliau berdua. Nantinya ketika Habib Zain selesai melaksanakan tugas di Baydha, beliau, Habib Zain bersama Habib Salim, hijrah ke Hijaz, tepatnya di Madinah, untuk menghidupkan ribat atau pondok Sayyid Jufri di sana. Jadi beliau berdua adalah teman karib dan teman seperjuangan menghidupkan pondok Sayyid Jufri di Madinah. Nah, Habib Zain ini terkenal ulama yang alim, soleh, dan zuhud, az-zahid. Bahkan kealimannya sangat dipercaya oleh para ulama. Banyak ulama yang menyanjung kealiman Habib Zain tersebut. Salah satunya adalah guru beliau sendiri, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang mana Habib Muhammad Al-Haddar ini mengatakan, idza ajaba al-Habib Zain fala hajata lil murajaah. Ketika Habib Zain bin Sumaid sudah menjawab suatu persoalan, maka sudah tidak perlu kita untuk murajaah, mengecek kembali kitab-kitab. Itu karena saking percayanya Habib Muhammad kepada kealiman, kepada keilmuan Habib Zain bin Sumaid. Dan banyak yang menyanjung keilmuan Habib Zain, diantaranya yaitu Syekh
Dr. Hasan Haitu, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, begitulah biografi singkat dari mu'alif kitab Masail yang akan kita kaji ini. Semoga dengan mengenal beliau, kita lebih tahu, lebih mengenal ulama pada umumnya, khususnya lebih mengenal Habib Zain bin Sumaid dan juga kitab yang akan kita kaji ini. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan, marilah kita membaca Fatihah yang kita tujukan sebagai tawasul kepada para ulama, para guru-guru kita, para nabi, dan juga khususnya untuk Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum masuk ke pembahasan kitab, kami akan sedikit menyinggung tentang fenomena yang terjadi belakangan ini, beberapa tahun belakangan, yaitu tentang tabde' dan takfir, yaitu tuduhan bid'ah dan juga tuduhan kafir. Jadi banyak ritus-ritus ibadah yang dituduh kafir. Kita tidak akan membahas ritual ibadah yang dituduh tersebut, akan tapi kita akan langsung membahas bagaimana sebenarnya Islam memandang vonis, memandang suatu tuduhan. Apakah hal yang seperti itu menuduh orang lain kafir atau sesat itu dibenarkan atau tidak? Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya takfir itu artinya menuduh orang lain telah kufur, telah keluar dari Islam. Kufur sendiri oleh Imam Al-Ghazali dalam Faisalut Tafriqah dikatakan bahwa takdzibur rasul fi syai'in mimma jaa'a bihi, yaitu mengingkari apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi semuanya, yaitu semisal mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, dan juga mengingkari semua syariat yang telah subut, yang telah tetap dengan nas yang mutawatir. Intinya, jika seseorang mengingkari apa yang telah diajarkan Nabi, berarti dia telah kufur. Nah, menuduh kafir berarti mengatakan orang lain telah keluar dari Islam, yang konsekuensinya berarti ketika dia meninggal dalam keadaan tersebut, dia tidak akan masuk surga karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sendiri sudah memperingatkan mengenai fenomena-fenomena tuduhan kafir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma biha. Ketika ada seseorang mengatakan atau menuduh orang lain kafir, maka tuduhan kafir tersebut akan mengenai salah satu dari mereka, baik yang mengucapkan, yang melepaskan tuduhan, melontarkan tuduhan, ataupun yang dituduh. Pertama, ketika yang dikatakan atau yang dituduh kafir memang benar kafir, maka tentu kafir tersebut akan hinggap kepada orang yang dituduh karena memang betul dia itu kafir. Akan tetapi ketika yang dituduh itu ternyata tidak kafir, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada si penuduh. Yang menjadi kafir adalah si penuduh. Nah, ini makanya bahayanya orang melepaskan vonis kafir, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Bagaimana bisa kita menghukumi keimanan seseorang yang ada di hatinya? Padahal kita tidak tahu apa keyakinan, apa hal yang diyakini hati orang lain tersebut. Maka ini sangat beresiko sekali, sangat beresiko. Jadi ketika yang kita vonis, kita tuduh kafir ternyata tidak kafir, maka tuduhan tersebut akan kembali
kalimat atau makna kafir tersebut akan kembali kepada si penuduh. Kenapa? Karena dia menuduh orang Islam sebagai kafir, berarti dia mengingkari agama Islam. Nah, takfir sendiri sudah banyak dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau pernah ditanya tentang takfir, fenomena takfir ini. Lalu beliau menjawab, anna kullaman khafallah ista'dhama al-qawla bit-takfir. Setiap orang yang takut kepada Allah pasti akan sangat berhati-hati untuk mengucapkan tuduhan kafir. Atau ista'dhama itu bisa kita maknai menganggap tuduhan kafir sebagai sesuatu yang berat, maka tidak akan dilakukan. Mengapa? Karena ketika seseorang menuduh kafir, maknanya orang yang dia tuduh itu akan masuk neraka. Nah, akan pahala-pahala yang telah, amal-amal baik yang telah dia lakukan terhapus pahalanya. Nah, padahal seperti yang kami utarakan tadi, kadang seseorang itu tidak bisa mengungkapkan atau menjelaskan apa yang diyakini dalam hati, apa kata hatinya. Nah, bagaimana bisa seseorang tidak bisa menjelaskan apa yang dia yakini dalam hati, akan tetapi dia menghukumi kafir kepada orang lain, padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya diyakini oleh orang lain. Nah, padahal apa yang diyakini dirinya sendiri saja kadang tidak bisa mengungkapkannya, apalagi keyakinan orang lain. Maka tuduhan kafir ini, vonis kafir, tidak boleh dilancarkan, dituduhkan, dilepaskan kecuali pada orang yang nyata-nyata secara terang-terangan mengingkari agama Islam dan dia mengungkapkannya secara terang-terangan. Maka ketika diungkapkan secara terang-terangan dan juga dengan kerelaan hati, maka tidak apa-apa vonis kafir tersebut. Meskipun yang lebih utama, lebih selamat diam saja, tidak melancarkan vonis kafir tersebut. Demikianlah. Oh iya, ada satu lagi ulama, yaitu ulama yang baru belakangan ini yang membahas tentang fenomena takfir, yaitu Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Beliau punya kitab yang bernama At-Tahdhir Minal Mujazafah Bit-Takfir. Itu dalam kitab tersebut beliau membahas tentang fenomena takfir dari segi hukumnya. Baiklah kawan-kawan, marilah kita langsung masuk ke materi pembahasan pada malam hari ini, yaitu kitab Masail karya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Langsung saja, bab pertama. Pada bab pertama beliau menulis bab tawassul. Soal, ma hukmu tawassuli bil anbiya'i wal auliya? Apa hukum tawassul dengan para nabi dan para wali? Jawab, hukmu tawassuli wal istighosah wal isti'anah bihim fi qada'il hawaij ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah jaizun syar'an bi ijma'i ahli sunnah wal jamaah wa humus sawadul a'zam wal jumhur minal muslimina wa ijma'uhum hujjah li'ismatihim minal khata'. Nah, hukum tawassul dan juga meminta pertolongan kepada para nabi dan para wali, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal, itu diperbolehkan menurut ijma' ulama ahli sunnah. Nah, ijma' ulama ahli sunnah, karena ulama ahli sunnah itu adalah sawadul a'zam atau golongan yang paling besar, yang paling banyak, maka ijma'nya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil.
Selanjutnya soal makna tawassul. Apa sebenarnya makna tawassul? Jawab, maknahu atabarruku bi dzikri ahibaillahi ta'ala. Lima thabata anna Allah yarhamul ibada bisababihim. Famana tawassul bihim ayattakhidhahum wasilatan ay wasitatan ila Allah jalla wa ala fi qada'il hawaij wa husulil matalib likaunihi aqraba ila Allah minna. Fahuwa yujibu du'aahum wa yaqbalu syafa'atahum. Fa fil haditsil qudsi 'anillahi ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi ila anqal wala in sa'alani la u'tiyannahu. Nah, makna tawassul adalah tabarruk, ngalap barokah, mencari barokah dengan menyebutkan para kekasih Allah yang mana adalah para nabi dan juga para wali. Maka ketika seseorang bertawassul dengan nabi atau dengan salah seorang wali, artinya seseorang tersebut menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah dengan perantara orang yang ditawasuli. Misal kita meminta kepada Allah dengan bertawassul kepada nabi, maka karena nabi itu punya manzilah, punya pangkat, punya derajat yang dekat dengan Allah, maka ini akan lebih mudah diijabah oleh Allah, karena yang kita meminta melalui perantara orang-orang terdekat Allah. Itu sebenarnya makna tawassul, yaitu meminta pertolongan dengan memanfaatkan kedudukan beliau-beliau di sisi Allah yang dekat. Lalu mad dalilu ala jawazi tawassul, apa dalilnya kebolehan tawassul? Ad-dalilu ala dzalik ahaditsu katsiratun shahihatun sharihatun. Dalilnya sangat banyak, hadis-hadis yang sahih dan juga yang sharih. Singkatnya, tawassul itu bisa bil anbiya, bertawassul dengan para nabi, atau tawassul dengan para wali. Artinya bertawassul dengan seseorang, entah nabi atau para wali dan juga orang-orang soleh. Yang kedua bisa dengan tawassul bil amali soleh, dengan amal saleh. Yang dalilnya tawassul dengan amal soleh itu sudah masyhur di kitab-kitab. Suatu hadis salah satunya disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ketika ada 3 orang terkunci dalam gua. Lalu 3 orang tersebut berdoa kepada Allah, meminta batu yang menutup gua tersebut untuk dibukakan. Ketika berdoa, mereka berdoa begini, ya Allah, saya punya sebuah amal soleh, maka atas berkat amal soleh yang telah saya lakukan, bukakanlah batu yang menutup gua ini. Satu persatu dari ketiga orang tadi berdoa, hingga ketika ketiga-tiganya berdoa, batu tersebut telah sempurna membuka. Nah, ini dalil bahwa amal soleh, semisal Anda punya amal zikir, ya Allah, saya pernah zikir tadi malam, zikir membaca kalimat la ilaha illallah sekian ratus kali atau sekian ribu kali, maka dengan atas berkat lantaran pahala zikir saya tadi malam, mohon kabulkanlah permintaan saya. Itu seperti itu misal. Itu yang dinamakan tawassul bil amali soleh. Amalnya bisa apa saja. Bisa ibadah berupa sholat, zikir, puasa, zakat, apa saja. Lalu yang kedua adalah tawassul dengan orang. Dengan orang-orang terdekat Allah, seperti para nabi, para wali. Untuk tawassul dengan para nabi, bahkan antar nabi pun ada yang bertawassul, yaitu ketika Nabi Adam dihukum oleh Allah. Nabi Adam ketika istighfar meminta ampunan kepada Allah, beliau bertawassul dengan Nabi Muhammad, padahal ketika itu Nabi Muhammad belum diciptakan secara bentuk manusia. Nah, ini adalah dalil bahwasannya sebelum diciptakan pun diperbolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Adam, ini as'aluka bijahi Muhammad, saya meminta kepadamu ya Allah atas berkat
Nabi Muhammad. Nah, ketika ketika masa Nabi Adam, Nabi Muhammad belum wujud. Akan tetapi Nabi Adam tahu karena nama Nabi Muhammad ditulis di Arsy. Nah, maka Nabi Adam paham ada nama seseorang yang ditulis di Arsy, berarti orang tersebut adalah orang terdekat Allah. Makanya Nabi Adam tawasul kepada beliau. Selanjutnya tawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Itu juga banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah ada salah seorang sahabat yang mana sahabat itu buta, lalu mendatangi Nabi minta didoakan agar butanya itu hilang, bisa melihat. Lalu kata Nabi, saya doakan atau kamu bersabar saja agar dapat pahala. Panjenengan doakan saja Nabi. Lalu Nabi mengajarkan doa kepada sahabat tersebut. Diajarkan doanya seperti ini, minta kepada Allah dengan bertawasul dengan pangkat Nabi Muhammad. Lah, ketika sahabat tersebut mengamalkannya, setelah doa itu dibacakan, matanya langsung bisa melihat. Ini adalah dalil bahwasanya bertawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup itu diperbolehkan. Selanjutnya ketika Nabi sudah wafat, yaitu pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Pada saat itu terjadi sebuah kemarau panjang, tidak terjadi hujan, tidak turun hujan sangat lama sekali. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang berziarah ke kuburan Nabi, ke makam Nabi, lalu sahabat tersebut mengutarakan curhat kepada Nabi bahwa keadaan yang sedang dialami, lalu bertawasul meminta kepada Allah agar diturunkan hujan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Lalu sahabat tersebut bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah berkata, beliau bersabda, sampaikanlah ini kepada Umar bahwa kalian akan segera diturunkan hujan. Nah, ternyata benar. Ketika itu tidak lama kemudian turun hujan. Nah, itu adalah dalil bahwa boleh bertawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat. Selanjutnya tawasul dengan selain Nabi, dengan para wali. Itu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah juga, beliau pernah meminta hujan istisqa dengan bertawasul kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi. Karena pada waktu itu Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup paman Nabi Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas, dengan pangkat kedekatan Sayyidina Abbas. Seketika itu, ketika tawasul turunlah hujan. Nah, ini bukti bahwa tawasul dengan wali, yang dalam hal ini Sayyidina Abbas, ketika wali itu masih hidup diperbolehkan. Ketika wali sudah meninggal bagaimana? Ini juga diperbolehkan. Ada sebuah cerita dalam kitab Al-Khairatul Hisan karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya kitab tersebut adalah kitab yang berisi biografi Imam Abu Hanifah. Bahwasanya ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, ketika beliau mukim di sana, hari-hari beliau di sana, beliau ketika punya hajat, punya keinginan, beliau sholat 2 rakaat lalu menziarahi makam Imam Abu Hanifah, lalu bertawasul dengan Imam Abu Hanifah, berdoa di makam tersebut, dan atas berkat tawasul tersebut ternyata permintaan Imam Syafi'i diijabah oleh Allah. Nah, ini adalah amalus salaf, perbuatan atau amaliyah para ulama salaf. Maka ini bisa dijadikan dalil bahwa hal tersebut diperbolehkan. Nah, sebenarnya pembahasan terkait tawasul itu masih sangat luas sekali. Bahkan Said Muhammad Al-Maliki dalam Mafahim, dalam kitab Mafahim menjelaskan bab tawasul ini sangat panjang sekali, berpuluh-puluh halaman. Dan tetapi dalam pertemuan kali ini kita singkat saja, inti-intinya seperti tadi. Jadi tawasul itu bisa, yang pertama dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan sendiri. Yang kedua bisa dengan orang-orang terdekat Allah, berupa nabi, para nabi ataupun para wali.
Nah, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Nah, karena para kekasih Allah di dalam kubur mereka itu tidak wafat, tidak meninggal, tetapi masih hidup, ruhnya masih hidup di dalam kubur. Bahkan diceritakan oleh Imam Asy'arani, sebagian guru Imam Asy'arani mengatakan bahwa di setiap kuburan para wali itu Allah menugaskan malaikat yang nanti tugasnya mencatat hajat-hajat orang yang bertawasul di sana, di kuburan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pembahasan tawasul pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ambil inti-intinya saja. Sebenarnya masih sangat panjang dan sangat lebar. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dicek di referensi-referensi seperti Mafahim tadi yang menjelaskan secara panjang lebar, secara tuntas. Baiklah, semoga keterangan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita khususnya, untuk kaum muslimin pada umumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.